Guys, jumpa lagi kepada saya di sini dengan saya Tiffan Bergajelo, mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Makasih yang sudah menyaksikan video ini mulai dari part 1 sampai di video ini akan part 4, dimana kita di sini akan membahas bagaimana cara membuat form inputan dari HTML dan data inputannya nanti akan masuk ke database kita di MySQL. Oke, kurang lebih gambarannya akan seperti ini, gambar formnya. Yang kita perlukan di sini yaitu udah otomatis text editor ya, text editor, dan jangan lupa sama kalian dihidupkan. Dan di sini kurang lebih bentuk formnya kayak gini. Kita di sini membuat form untuk tabel mahasiswa, di mana di sini ada NIM akan bertipe data text, dan mahasiswa akan data text juga. Tanggal lahir akan bertipe D, sedangkan jenis kelamin akan bertipe select atau pilihan. Dimana nanti kita klik di sini kita akan muncul pilihan laki-laki atau perempuan. Sedangkan untuk alamat itu berbentuk text area, dan di sini akan bottom. Dimana di sini nanti apabila kita simpan maka datanya akan tersimpan di database kita. Yang kita klik batal maka data yang setelah kita inputkan batal disimpan atau dihapus kembali atau meresetnya kembali. Oke. Pertama-tama dulu kita aktifkan sum kita. Perhatikan di mana sum kalian tersimpan. Nah, untuk video-video sebelumnya akan saya kasih di link deskripsi ya. Jadi kalian bisa mengikuti mulai dari video part 1 sampai dengan part 3 nya nanti. Oh ya, di video sebelumnya di video part 3 kita telah bagaimana cara membuat database melalui teks, di mana situ kita memakai command line. Jadi di sini kita inputkan database melalui form yang kita buat dari HTML. Oke, setelah sudah mari kita klik start Apache sama MySQL nya, karena kita akan menghubungkan dia ke database kita yaitu MySQL. Kita tunggu. Oke, sudah terhubung. Mari kita minimize dan kita buka browser kita. Untuk mengakses database melalui browser, kita akan mengetikkan localhost, lalu php my, enter. Nah, jadi ini tampilan database kita ya, atau MySQL. Nah, di sini kemarin kita telah membuat database yaitu DB Academic ya. Jadi kalau kita melihat, kita tinggal klik saja mau lihat apa saja tabel yang ada. Nah, ini kemarin ada tabel mahasiswa yang telah kita buat. Dan apabila kita ingin mengecek apa isi tabel mahasiswa, kita tinggal ngeklik tabel mahasiswa ini. Nah, maka ini pada video sebelumnya kita telah menginputkan data yaitu sebanyak 3 ya. 3 yaitu ada Giri, Nino, dan Jojo. Nah, pada kali ini kita akan inputkan data melalui form. Di sini form sudah saya buat. Biar lebih mempersingkat video, form telah saya buat. Nah, ini dia. Dengan menggunakan HTML, tapi disimpannya dalam bentuk PHP agar dia terhubung dengan database kita yang ada di PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah saya buat. Di sini ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, dan ada alamat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba, yaitu localhost, belajar PHP. Nah, di sini nama file kita tadi. Di sini namanya imahasiswa.php.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Input data mahasiswanya atau bentuk formnya akan seperti ini. Jadi jika kita menginputkan data NIM-nya sekian, nama sekian seperti itu, juga alamat, jika kita menyimpannya, maka data kita akan tersimpan di sini. Oke, mari kita coba satu data saja. Contoh kita buat NPM-nya 190 dan 106 dengan nama Putra, tanggal lahirnya kita coba cari tanggal lahir, kita coba tahun 2000, bulan Oktober, 10 Oktober, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini yang kita bilang tadi bentuk select, yaitu ada laki-laki dan perempuan tadi ya. Dan kita buat alamat di sini Jalan Pangeran Antasari nomor 67 Medan Tembung. Contoh, mari kita simpan. Nah, maka dia akan menampilkan sini record source disimpan, artinya record kita yang telah kita masukkan tadi. Apabila kita refresh di database kita sini, maka data dari si Putra tadi akan masuk di sini. Jadi untuk menampilkan hasilnya kita klik tampil. Nah, maka Putra yang barusan kita input telah masuk ke database kita. Nah, jadi di sini ada dua aksi, sini ada edit dan hapus. Dan video selanjutnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana itu untuk mengedit dan hapus, dimana sini yang kemarin kita inputkan telah kita bilang salah, jadi kita edit aja. Kalau bisa kita edit, kita hapus, dan apabila kita klik tambah data, kita akan menambahkan data kembali. Nah, kembali ke input data masuk tadi. Oke. Nah, di sini pertama-tama yang langkah pertama itu kita membuat form kita. Form dalam bentuk HTML. Setelah membuat form, kita akan membuat simpanannya dalam bentuk PHP. Nah, jadi nanti jika form action ini dia akan menuju ke file S mahasiswa ini, yaitu tempat penyimpanan ke database. Jadi bisa kita lihat di sini untuk codingan untuk S mahasiswa yang dimana akan dituju dari form kita tadi yang ini. Nah, dimana sini itu DB name itu yaitu database kita, apa nama database kita. Di sini saya memakai DB Academy karena kita akan menuju ke database ini. Nah, selanjutnya di sini akan ada perintah xcon ini bertujuan untuk memeriksa koneksi kita. Dan apabila koneksi kita pilot, maka dia akan memunculkan suatu perintah yaitu connection pilot. Itu artinya tidak terhubung ke database kita. Nah, di sini kita membuat variabel. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara memanggil suatu variabel dari form. Di sini saya membuat variabel, lalu kita panggil dari form kita tadi. Nah, di sini berasal text name, makanya di sini saya menggunakan text name. Sedangkan untuk variabel bebas kalian mau ngasih apa, tapi di sini jadi wajib tertera di sini dari mana kalian ambil, dari kolom mana. Lalu setelah sudah, maka di sini akan muncul perintah SQL. Di mana perintah SQL di sini insert into table mahasiswa, karena kita menuju ke tabel mahasiswa. Jika kalian melihat video sebelumnya dengan mengetikkan perintah di CMD di mana insert into mau menambahkan suatu file, maka di sini juga diberlakukan. Nah, jadi di sini insert into tabel mahasiswa, tapi di sini yang kita pakai sini adalah nama variabel yang ada di sini. Nah, name, nama, alamat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Nah, jika sudah, maka dia akan memunculkan record sukses disimpan, dan apabila error maka dia akan menunjukkan nilai error. Nah, jadi gitu konsepnya. Jadi kita coba inputkan satu data lagi 908107 dengan nama kita buat saja Kiranta. Jenis tanggal lahirnya kita buat, yang kita buat sini ini perempuan. Mari kita masukkan alamatnya Jalan Merdeka Barat, Medan Baru. Kita coba simpan.
Nah, maka akan sukses. Dan apabila ini kita klik input data, maka dia akan ke tampilan input data. Apabila ke tampilan hasil, dia akan ke tampilan hasil. Nah, maka sini akan ada yang data yang kita inputkan tadi, yaitu kiranta yang barusan dan inputan sebelumnya itu putra. Nah, apa kan? Nah, setelah sudah, bagaimana cara kita membuat suatu kode dengan inputan? Maka di sini kita buat tema siswa. Nah, di tema siswa ini kita buat suatu tampilan tadi yang ini, yang tampilan data inputan tadi. Maka di sini seperti biasa kita membuat suatu HTML, dan dalam HTML ada PHP-nya. Nah, di sini jadi seperti apa, untuk mengecek koneksinya ini, dan ini untuk menampilkan ada perintah SQL select bintang form tabel mahasiswa, maka dia akan menampilkan seluruh data mahasiswa. Nah, setelah di sini kita akan membuat suatu tabel, di mana tabel itu berisikan ada nomor, ada NIM, ada nama, dan lain-lain. Nah, di sini habis itu, nah di sini ini diambil dari struktur yang ada di PHP MyAdmin kita. Dan kita coba lihat dulu strukturnya. Nah, huruf besar wajib disesuaikan juga dengan di sini, karena dia akan memanggil data yang dari PHP MyAdmin. Maka di sini NIM-nya besar, NIM-nya juga sini besar, dan apabila satu huruf pun salah ataupun besar kecil hurufnya, maka data tersebut tidak akan terpanggil dan kolom tersebut akan kosong. Nah, di tampilan sebelumnya akan ada edit dan hapus. Nah, di video selanjutnya kita akan membahasnya lebih lanjut. Jadi untuk video sekarang ini hanya untuk menginputkan data dan menampilkan suatu data. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya.